Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhra Rekifah Paguini, NIM 20051214110. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Pengertian: standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Topik pembahasan kita pada video kali ini: pertama, apa itu model OSI dan TCP/IP? 2. Persamaan dan perbedaan OSI layer dengan TCP/IP layer. 3. Layer model OSI dan layer TCP/IP. 4. Apa itu TCP? Dan apa itu UDP? Apa itu model OSI dan TCP/IP? Sesuai namanya, model OSI dan TCP/IP adalah model atau arsitektur yang dijadikan acuan dasar dalam membuat dan mengembangkan jaringan networking. Definisi lain, model OSI dan TCP/IP adalah suatu pola yang dijadikan standar dalam perangkat networking sehingga satu perangkat dapat kompatibel, cocok dengan perangkat yang lain. Jadi, dahulu ketika masa-masa awal perkembangan komputer, ada persaingan dua vendor komputer yaitu International Business Machine Corporation (IBM) dan Digital Equipment Corporation (DEC). Masalahnya, saat itu perangkat dari kedua vendor tersebut tidak saling kompatibel atau cocok. Maksudnya begini, jika kita punya PC merek IBM, maka tidak bisa dipasangkan dengan perangkat misal monitor atau printer dari vendor DEC. Demikian pula sebaliknya. Hal itulah yang membuat munculnya model OSI yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan TCP/IP model yang dikembangkan oleh Department of Defense. Jadi, model OSI dan model TCP/IP hakikatnya berbeda tapi tujuannya sama, yaitu sebagai sebuah standar yang memungkinkan sebuah perangkat saling kompatibel. Dalam model OSI terdapat 7 layer: physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Pada model TCP/IP versi lama memiliki 4 layer: link, internet, transport, dan application. Sedangkan TCP/IP versi baru dibagi menjadi 5 layer: physical, data link, network, transport, dan application. Seperti gambar di samping, kalian bisa melihatnya dengan jelas. Persamaan OSI layer dengan TCP/IP layer. 1. Masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. 2. Memiliki application layer, meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. 3. Masing-masing memiliki transport dan internet network layer. 4. Masing-masing menggunakan asumsi pengirim paket data secara packet switch dalam mencapai alamat tujuannya. Packet switch adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur path yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama. Bukan circuit switch, teknologi circuit switch digunakan pada analog telepon. 5. Bagi network profesional, kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Perbedaan OSI layer dengan TCP/IP layer. 1. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, application, presentation, dan session, sedangkan dalam TCP/IP hanya satu layer yaitu application layer. 2. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Sedangkan dengan TCP/IP dimodelkan dalam satu layer yaitu network access. 3. Dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. 4. TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. 5.
OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Layer model OSI. 7. Application layer. Layer ini berfungsi sebagai perantara antara aplikasi, user interface, dan jaringan. Jadi, saat aplikasi melakukan request ke jaringan, misal web browser request sebuah halaman web, layer inilah yang menjadi perantaranya ke protokol terkait. Dalam contoh kasus adalah web protokol yaitu HTTP. Protokol HTTP, SSH, POP3, SMTP, Telnet. Protokol ini digunakan sampai session layer sesuai jenis layanan. Misalnya, kita request halaman web protokol HTTP atau HTTPS, misal mengirim email protokolnya SMTP atau POP3 atau IMAP, sedangkan PDU protokol data unitnya berupa data. 6. Presentation layer. Layer ini bertugas menentukan format dan melakukan enskripsi data. Contohnya, saat teman-teman melakukan request halaman web, data akan dibentuk dalam format HTTP request dan dienkripsi misalnya supaya menjadi HTTPS menggunakan SSL atau TLS. 5. Session layer. Session layer mendefinisikan bagaimana komunikasi dimulai, dikontrol, dan dihentikan. Contohnya, teman-teman pasti pernah buka beberapa tab dalam browser, misal satu mengakses Google.com, satunya lagi mengakses webtech.com. Nah, session layer inilah yang bertugas menjaga masing-masing koneksi supaya tetap terhubung dan data yang masuk tidak tertukar meskipun protokolnya sama dan masuknya juga bersamaan. 4. Transport layer. Layer ini bertugas untuk menyediakan koneksi reliable TCP, Transmission Control Protocol, dan unreliable UDP, User Datagram Protocol. Maksud reliable dan unreliable bukanlah terpercaya dan tidak terpercaya seperti kata Google Translate. Reliable di sini maksudnya koneksi membutuhkan acknowledgement, sedangkan unreliable tidak memerlukan acknowledgement. Apa itu acknowledgement? Sederhananya, acknowledgement adalah indikasi yang melaporkan data diterima dengan utuh. 3. Network layer. Tugas layer ini yaitu melakukan pengalamatan dan melakukan routing. Bisa dianalogikan bahwa layer ini menentukan kemana data yang dibawa akan dikirim dengan proses yang namanya routing. Ada banyak routing protokol seperti RIP, OSPF, EGRP, dan lain-lain, yang masing-masingnya punya cara tersendiri dalam menentukan jalur yang mana akan dilewati. Contohnya perangkat di layer 3 adalah router, protokol, IP, data unit, paket. 2. Data link layer. Data link bertugas menentukan aturan ketika perangkat mengirim data melalui media. Aturan tersebut biasanya berupa enskapulasi. Kita akan belajar lebih jauh tentang enskapulasi pada materi 1. Perangkat layer 2 adalah perangkat yang menghubungkan perangkat dengan media transmisi. Contohnya switch, bridge, NIC, protokol HDLC, PPP, frame relay, data unit, frame. 1. Physical layer. Tugasnya mengkonversi frame menjadi bits, menentukan karakteristik fisik media transmisi. Di sini data ditransmisikan dalam bentuk bit. Protokol, Ethernet, RJ45, Fiber. Data unit, bit. Layer TCP/IP. 4. Application. Berperan sebagai high-level protokol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog kontrol data. Juga menyediakan service-service terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer, HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. 3. Transport.
Transport layer berfungsi menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer. Mempunyai dua protokol utama yaitu TCP dan UDP. Pada layer ini, data diubah menjadi suatu paket data yang menentukan metode pengiriman, flow control, dan error correction terhadap paket data. 2. Internet berperan untuk memberikan informasi alamat, asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau rute, routing, pengiriman paket data. 1. Network Access. Layer ini sering juga disebut sebagai host to network layer. Layer menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logikal. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP, dan WAN, dan juga frame relay. Beginilah gambaran dari bagaimana TCP bekerja. Pengirim hanya dapat mengirim satu paket ke penerima. Sedangkan UDP bekerja, pengirim bisa mengirim banyak paket kepada penerima. Apa itu TCP dan apa itu UDP? TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, adalah protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Sebaliknya, TCP menggunakan koneksi. Sekian dari video standarisasi jaringan komputer. Terima kasih.